Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kenikmatan yang terus berkepanjangan sehingga kita bisa menggunakannya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program live interaktif konsultasi Islam bersama narasumber kita, guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Beliau adalah merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah pemirsa pada kesempatan kali ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat dan insya Allah siap untuk segera membagi ilmu kepada kita semua tentunya. Baik, Ustaz mengawali perjumpaan kita kali ini, Ustaz, mungkin ada sebuah nasihat untuk kita, Ustaz, berkenan tentang konsultasi Islam, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Wa jazaka khairan. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, terutama para pemirsa Fatwa TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu agama di zaman ini, ya, dengan banyaknya media-media yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Ya, di antaranya media seperti TV, ya, layanan tanya jawab interaktif yang melalui media TV ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk mensyukurinya, gunakanlah kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah untuk menanyakan masalah-masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita dan sangat mendesak, ya. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat ini adalah menanyakan hal-hal yang penting saja. Adapun hal-hal yang tidak terlalu penting, ya, tidak berhubungan dengan kewajiban kita misalnya, ya, maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk membahas masalah-masalah yang demikian. Kalau ada masalah yang sangat mendesak, membutuhkan jawaban, dan itu merupakan masalah yang harus kita jalani dalam kehidupan, maka tanyakanlah, ya, dan manfaatkanlah kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz di acara konsultasi Islam, ya, di antaranya di Fatwa TV ini. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz, nasihat Wa jazaka khairan, Ustaz. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami dan ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini, dapat langsung menghubungi kami di layanan interaktif di nomor 0331 544 6087. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial, Ustadz. Yang pertama ini ada saudari kita Nisa di Sumbar, Ustadz. Bismillah Ustadz, Ana mau bertanya, Ana berjanji memberi sesuatu kepada orang, tetapi Ana belum mengeluarkan suara untuk menyebutkan janji tersebut. Apakah Ana dikatakan berhutang setelah berjanji dalam hati, Ustaz? Iya, kalau janji tersebut hanya ada di hati, ya, belum diucapkan, ya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan janji tersebut. Tidak ada kewajiban sama sekali bagi dia untuk menunaikan janji tersebut. Bahkan ketika janji tersebut sudah diucapkan dengan lisan, ya, ini pun diperselisihkan oleh para ulama tentang wajibnya dia menunaikan janji tersebut. Jumhurul ulama, ya, mayoritas ulama, mereka mengatakan
tidak wajib kita menunaikan janji yang kita sampaikan kepada orang lain. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ditemukan perkataan dari generasi salaf yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan janjinya. Ya, misalnya ada seseorang ya berjanji untuk memberikan HP-nya kepada orang lain. Ya, selama HP tersebut masih di tangan dia, ya maka HP tersebut tidak wajib bagi dia untuk diberikan kepada orang tersebut. Ya, ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama, ya, walaupun sudah diucapkan dengan lisan. Namun ada pendapat yang lain yang menjelaskan wajibnya seseorang untuk menunaikan janjinya. Ya, pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang semisal dengan pendapat beliau. Ya, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menepati janji kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud wa aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Ya, ini karena janji maka harus ditepati, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda seorang munafik adalah ketika dia berjanji kemudian dia tidak menepati janjinya. Sehingga ya, pendapat ini mengatakan wajibnya kita menepati janji yang sudah kita ucapkan ya kepada orang lain. Ada pendapat yang pertengahan, ya, lebih moderat dari ini, yaitu pendapat yaitu pendapat yang mengatakan bahwa ketika seseorang berjanji, ya, dia memang wajib untuk menunaikan janjinya kecuali apabila ada uzur. Dan ini bukan berarti adanya perpindahan kepemilikan. Ya, ini pendapat yang lebih moderat. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Tidak melazimkan adanya perpindahan kepemilikan. Misalnya ketika ada seorang yang berjanji, saya besok jam 7 akan memberikan HP saya kepada kamu. Dikatakan di dalam pendapat ini bahwa orang ini wajib untuk menunaikan janjinya. Kecuali apabila ada uzur. Misalnya sebelum jam 7, ya, dia mengalami suatu musibah yang menjadikan dia kalau memberikan HP-nya maka dia akan terjatuh ke dalam mudarat yang besar. Ketika ada uzur seperti ini, maka boleh bagi dia untuk tidak menunaikan janjinya karena adanya uzur. Kemudian tidak berarti perpindahan kepemilikan. Saya misalkan ketika orang mengatakan saya besok jam 7 akan memberikan HP saya kepadamu. Bukan berarti ketika orang ini tidak ada uzur kemudian sampai ke jam 7 HP otomatis berpindah kepemilikan kepada orang itu. Ya. Ini berbeda. Dia ketika tidak ada uzur kemudian dia menyelisih janjinya, dia berdosa di sini. Tapi bukan berarti HP-nya otomatis menjadi ya miliknya orang yang dia janjikan. Ya, tidak demikian. Ini pendapat ini yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Ya, orang itu wajib menunaikan janjinya kecuali ada uzur. Tetapi ketika dia tidak menunaikan janjinya, dia tanpa uzur, dia berdosa. Ya. Ketika dia tidak menunaikan janjinya tanpa uzur, dia berdosa. Tapi itu bukan berarti adanya perpindahan kepemilikan secara otomatis. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, itu untuk saudari kita Ibu Nisa di Sumatera Barat, ya, jawaban yang sangat terperinci sekali dari Ustaz tadi. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan kedua, Ustaz. Ini sering ditanyakan juga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ini dari hamba Allah. Baik, Ustaz. Sebelumnya ada telepon, Ustaz. Kita dahulukan telepon. Oke. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah dari Sumatera Barat. Hamba Allah Sumatera Barat. Silakan Ibu. Hamba Allah dari Sumatera Barat. Televisinya dikecilkan. Ibu, mohon maaf, tolong volume televisinya dikecilkan, Ibu. Oke. Ya. Cukup mendengarkan lewat ini aja, lewat telepon aja. Iya, kasih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya lagi ada permasalahan. Iya. Nah, sekarang saya di rumah tangga,
lagi diuji sama Allah mungkin dengan suami. Iya. Itu ada ujian terberat bagi saya. Saya bisa memaafkan suami saya, tetapi saya tidak ingin balik sama dia lagi. Jadi apa hukumnya dalam agama kita? Kesalahannya bisa disebutkan Ibu? Permasalahannya sangat besar. Itu mungkin pihak ketiga. Ada perselingkuhan. Ya. Baik, cukup Ibu? Ya, cukup. Sudah terjadi berapa kali Ibu? Itu dia sering Pak Ustadz. Saya memaafkan, tetapi Sudah sering dinasihati juga? udah. Baik, sudah Ibu? Udah. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apabila seorang istri ya mendapati suaminya melakukan kemungkaran, ya maka langkah pertama yang harusnya dilakukan adalah dengan menasihati suami tersebut. Tentunya menasihati dengan cara yang bisa diterima dengan enak oleh seorang suami. Ya, karena kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan keluarga Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan derajat masing-masing orang yang ada di keluarga tersebut, ya. Islam memberikan kekuasaan tertinggi di dalam rumah tangga ya kepada kepala rumah tangga, yaitu suami atau ayah. Di bawahnya adalah istrinya. Kemudian di bawahnya lagi adalah anak. Dan sangat berbeda ketika seorang suami atau kepala keluarga menasihati istri atau menasihati anak, dengan sebaliknya seorang anak menasihati ayahnya atau seorang istri menasihati suaminya. Harus dibedakan di sini, ya. Seorang suami ya bisa menasihati istrinya sebagai seorang kepala rumah tangga. Seorang ayah bisa menasihati anak sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah. Dia bisa lebih leluasa dalam memilih kata-kata. Berbeda ketika seorang istri menasihati suaminya, dia menasihati pemimpin di keluarga tersebut, sehingga dia harus lebih hati-hati dalam memilih kata-katanya. Dia juga harus lebih hati-hati dalam memilih waktunya. Apalagi seorang anak ketika menasihati ayahnya atau menasihati ibunya, maka dia harus lebih hati-hati lagi dalam memilih kata-katanya, memilih waktunya, memilih caranya dalam menasihati ya ayahnya sebagai kepala rumah tangga atau ibunya sebagai orang tua yang paling wajib untuk dia taati. Ketika seorang istri ya melihat kemungkaran dilakukan oleh suaminya, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya. Ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata ya apabila ternyata suaminya memang tidak mau melakukan apa yang menjadi nasihat istrinya, maka di sini kita melihat ya tingkatan keburukan yang dilakukan oleh suaminya. Kalau memang sudah sangat parah ya, misalnya mudah melakukan perzinaan di luar rumah, mudah berselingkuh, mudah mengkhianati hubungan suci ya, mudah mengkhianati tali pernikahan. Dan ini merupakan dosa-dosa besar ya, apabila itu sudah menjadi kebiasaan suami ya, dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan suami, maka istri punya hak untuk khulu'. Istri punya hak untuk khulu' atau punya hak untuk meminta talak kepada suaminya. Ya, ini setelah mengalami beberapa ya tahap ya dalam menasehati. Ketika pintu nasihat sudah mentok ya, maka tidak ada pilihan lain kecuali perpisahan yang baik ya. Perpisahan yang baik. Jangan sampai perpisahan tersebut ya dengan perpisahan yang buruk. Kalau misalnya seorang suami tidak mau mentalak, maka bisa
seorang istri bisa mengajukan khulu kepada peradilan agama, kepada KUA, ya bisa mengajukan permintaan khulu, ya nanti ya masalah diserahkan kepada KUA, ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dari permasalahan yang ditanyakan. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk saudari kita ya, seorang ibu di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini kita ingin bacakan tetapi sudah ada telepon masuk lagi Ustaz. Baik, silakan. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Pira di Sumatera Barat. Ibu Pira di Sumatera Barat. Silakan Ibu. Gini Pak, saya kan udah 12 tahun berumah tangga Pak. Iya. Baru sekarang ini saya mengerti Pak tentang riba gitu. Iya. Jadi 10 tahun ke belakang tuh saya nggak mengerti sama sekali tentang riba-riba ini. Terus 2 tahun terakhir ini saya sakit Pak. Iya. Saya sakit sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Saya merasa penghasilan suami saya tuh riba Pak. Saya sekarang ini bingung Pak, apa saya ini minta pisah aja sama suami saya atau gimana ya Pak? Karena saya punya anak 2 Pak, anak perempuan masih kecil-kecil Pak. Jadi saya mohon solusinya gimana ya Pak? Saya ini kalau pulang Saya sekali Ustaz, terputus Ustaz. Tapi sudah kita tangkap Ustaz ya pertanyaannya. Baik. Intinya ya Ibu ini bertanya tentang bagaimana menghadapi suami yang berpenghasilan riba, ya, berpenghasilan dari pekerjaan yang mengandung riba. Taib. Perlu dipahami di sini bahwa ketika seseorang tidak tahu tentang masalah riba, kemudian dia melakukan suatu pekerjaan yang menurut dia halal, ya, maka hasil dari pekerjaan tersebut dianggap halal. Hasil dari pekerjaan tersebut dianggap halal selama dia belum tahu hukum dari riba tersebut, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang datang kepadanya nasihat, ya, dari Rabbnya, kemudian dia mengakhiri perbuatan tersebut, ya, mengakhiri riba, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka yang lalu itu untuk dia dan perkaranya itu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan itu karena ketidaktahuan. Tetapi apabila kita sudah tahu bahwa itu riba yang sangat diharamkan dan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita masih menjalani hal tersebut, maka ketika itulah hasil dari pekerjaan tersebut menjadi haram, ya, karena sesuatu yang diharamkan hasilnya juga akan menjadi haram. Riba diharamkan, hasil dari riba menjadi haram. Taib. Ini bagi pelakunya, ya, kita harus tahu bahwa ini bagi pelakunya. Apabila seseorang bekerja dengan cara yang diharamkan, kemudian ada orang lain yang dia minta untuk melakukan sesuatu yang dengannya dia berhak untuk mendapatkan upah, maka upah tersebut menjadi halal bagi orang yang menerimanya, walaupun di tangan orang yang tadinya bekerja dengan cara yang haram, harta itu haram. Saya contohkan misalnya, apabila ada orang yang bekerja di bank konvensional, ya, tentunya gajinya adalah gaji yang diharamkan karena dia bekerja di tempat yang haram. Kemudian, ya, misalnya dia tidak memakai mobil, akhirnya dia butuh mobil yang menyampaikan dia ke rumahnya untuk pulang. Maka ya sopir taksi atau driver, ya, ojek online misalnya, yang menyampaikan orang ini ke rumah, kemudian mendapatkan upah dari orang yang bekerja di bank, upah tersebut di tangan driver halal.
Karena dia mendapatkannya dengan cara yang dihalalkan. Dia menyampaikan seseorang ke rumahnya. Sesuatu yang mubah. Sesuatu yang dihalalkan. Maka upahnya halal. Walaupun upah tersebut di tangan orang yang memberi upah diharamkan. Karena dia mendapatkannya dari cara yang diharamkan. Dia mendapatkan dari pekerjaan yang diharamkan. Ada ribanya. Atau bantu-membantu dalam dosa dan kezaliman. Ya. Dan orang yang bekerja di badan atau lembaga ribawi seperti itu. Di sini kita harus tahu kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang mengatakan tabaddulu sababil milki qaimun maqama tabaddulidz dzat. Bahwa perubahan sebab kepemilikan ya itu seperti sebab perubahan kepemilikan itu seperti perubahan zat sebuah barang. Ya. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Jadi ketika uang sampai ke tangan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram, dia mendapatkan uang itu dengan cara yang diharamkan, maka uang di tangan dia menjadi haram. Kemudian ketika uang tersebut berpindah ke tangan driver ojol, ya ojek online, sebab kepemilikannya lain, yaitu karena orang tersebut mengantarkan orang ini ke rumahnya. Maka seakan-akan uang tersebut berubah zatnya menjadi uang yang halal di tangan driver itu, karena driver bekerja pada pekerjaan yang halal. Ya, begitu pula ketika harta ini berpindah ke tangan istri, berpindah ke tangan istri dengan cara nafkah, dan nafkah ini ya sesuatu yang dihalalkan. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jadi harta tersebut ya haram di tangan suami, tapi di tangan istri bisa jadi halal. Dan ini yang disebutkan oleh sebagian ulama ya di zaman ini. Di antara yang menyebutkannya adalah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun demikian kita harus tahu bahwa ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama-ulama lain yang mengatakan bahwa tetap ya sebagai seorang istri ya dia tidak boleh menerima pemberian dari suami yang pekerjaannya haram, ya, karena hal tersebut sesuatu yang sangat besar ya keharamannya, ya, sesuatu dosa riba merupakan sesuatu yang sangat besar ketika seseorang membantu ya proses berjalannya riba. Ini juga ya sesuatu yang sangat besar, ya. Karena ada perbedaan pendapat seperti ini, maka sebaiknya kita berhati-hati dalam hidup dengan orang yang demikian. Ya. Bagaimana solusinya Ustadz? Kita bisa cari solusi bahwa dengan keadaan suami seperti ini, kita ya sesedikit mungkin ya mengambil hajat dari suami tersebut. Kalau kita bisa menghindarinya, maka hindari. Kalau tidak bisa, maka ambil secukupnya. Ambil secukupnya, karena kita sebagai seorang istri atau seorang anak ya bisa jadi tidak bisa hidup kecuali dengan mengandalkan kebutuhan dari suami, ya, sehingga kita lakukan yang demikian. Kalau kita tahu suami kita bekerja pada tempat yang diharamkan, ya kita nasihati. Kalau misalnya suami tidak mau dinasihati, maka ambillah hajat dari suami tersebut secukupnya, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita sedikit, jangan berlebih untuk mengambilnya. Kemudian jangan sampai karena hal yang seperti ini kemudian kita meminta cerai, ya. Karena mungkin hal tersebut malah mendatangkan mudarat yang lebih besar, ya. Cobalah kita bersabar untuk hidup bersama suami yang demikian. Berusahalah untuk terus menasihati dan doakan suami. Ya, doakan suami terus-menerus agar Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya dan akhirnya bisa meninggalkan pekerjaan yang diharamkan tersebut, ya. Jangan sampai kita ingin menghilangkan sebuah masalah tapi nyatanya kita mendatangkan
masalah yang lebih besar. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustaz, dari pertanyaan tadi satu yang kita tangkap, ibu itu mungkin bertanya sakit juga Ustaz. Sakit sudah lama belum ketemu sembuh, apa karena sebab riba ini Ustaz? Belum tentu ya, belum tentu. Belum tentu ketika seseorang sakit ya akibat dari pekerjaan suaminya. Bisa jadi ya dia sakit memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan betapa banyak orang yang baik apa yang dimakan adalah sesuatu yang halal tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit ya. Belum tentu, kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Ada kemungkinan ke sana ya, tapi itu tidak bisa dipastikan. Sehingga solusinya tadi ya, bersabar untuk hidup bersama suami yang demikian, ambil yang sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebih. Kemudian banyak mendoakan suami ya, jangan malah kita ingin bercerai yang akhirnya bisa jadi ada masalah lain yang lebih berat dari yang kita bayangkan ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Wa jazak. Kembali kami ingatkan bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, dapat segera menghubungi kami di layanan interaktif di nomor 0371544687. Baik Ustaz, sudah ada penelpon masuk, kita sapa lagi Ustaz. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah dari Salatiga. Hamba Allah Salatiga ya. Silakan Ibu. Ya, mau nanyakan ini Ustaz. Bagaimana kalau haji itu sekarang kan rata-rata di masuk ke bank ya Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apa ya posisinya kalau menurut syariat Islam? Iya. Ya banknya rata-rata bank konven kayaknya. Iya. Tapi langsung diambil kan biasanya hanya lewat untuk ini kan nggak bisa diambil langsung, harus lewat bank. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz. Tapi sebelumnya mungkin bisa sambil minum dulu Ustaz. Baik. Tentang masalah ini ya, kalau kita daftar untuk haji, maka kita daftarnya harus melewati bank. Ini berarti dan ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin bisa haji kecuali melewati jalan tersebut. Dan kalau kita melihat keadaan bank kita ya, memang masih sulit untuk mencari bank yang murni syar'i 100%. Tapi di sana ada bank-bank yang sudah berusaha untuk ya mengakomodir ya syariat Islam dalam akad-akadnya, sehingga kita punya kewajiban ya untuk memilih bank-bank tersebut. Apabila ada pilihan ya untuk menyetorkan uang tersebut ke bank-bank syariah, maka itu menjadi kewajiban kita. Maka itu menjadi kewajiban kita. Kita setorkan uang kita ke bank-bank syariah. Jangan memilih bank-bank yang konvensional. Dengan catatan tadi ya, catatan ada pilihan. Ada bank syariah, ada bank konvensional. Ya, dua-duanya sama-sama untuk mendaftar haji. Maka kita punya kewajiban untuk memilih bank-bank yang mengatakan dirinya sebagai bank syariah. Ya, kenapa demikian Ustadz? Karena kita harus menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. Kita harus menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. Kemudian yang kedua, ya, jangan sampai kita nyicil ya ketika kita mendaftarkan diri untuk haji, ya. Karena ditakutkan akan terjadi riba di dalam cicilan tersebut, ya. Bayar secara cash lebih bagus, ya. Bayar secara cash, ya. Kemudian kita tunggu giliran kita untuk berangkat, ya. Wallahu taala alam. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Itu untuk saudari kita ya, Ibu, seorang ibu di Salatiga. Baik, sudah ada penelpon masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa di mana? Abu Sofi Situbondo, Jawa Baik, Timur. Abu Sofi Situbondo. Silakan Bapak. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Ketika kita punya anak, anak kita ini menghafal Al-Quran. Alhamdulillah menghafal Al-Quran Ustaz. Masya Allah.
Nah, sebagian dari biaya itu ditanggung oleh lembaga di mana dia menghafal Al-Quran. Ya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, apakah dengan begitu orang tua masih berhak untuk mendapatkan faedah dari anak yang menghafal itu? Ya. Nah, yang kedua, Faedah saya maksudnya kan- faedah pahala anak ya. kedua- Iya, yang kedua anak saya kan perempuan tuh Ustaz. Hmm. Ketika menghafal itu, kadang ketika datang bulan itu menghafal. Kata Baik. Kalau terputus lagi Ustaz. Baik. Ya. Kita jawab Sebagai satu. orang tua ya, sebagai orang tua yang anaknya mondok untuk menghafal Al-Qur'an ya. Dia tetap mendapatkan pahala ya. Walaupun mondoknya anak tersebut ditanggung oleh orang lain. Karena orang tua tetap mempunyai peran dengan adanya anak tersebut ya. Orang tersebut sudah berusaha untuk terlahirnya anak itu. Selama di rahim ibunya ya, orang tua berusaha untuk menjaga anak tersebut. Kemudian setelah lahir dia juga berusaha untuk ya menjaga anak itu sehingga menjadi anak yang tumbuh dewasa ya dengan baik, dengan sehat ya. Kemudian setelah itu sampailah pada umur dia ya pantas untuk dipondokkan. Ini jelas ya. Ini usaha orang tua untuk membesarkan anak dan mendidik dengan baik. Kemudian setelah itu keberadaan orang tua yang mengizinkan anaknya untuk mondok ya, ini juga suatu usaha dari orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh ya atau solihah. Sehingga walaupun anaknya tersebut ketika mondok ya dibiayai oleh orang lain, tetap orang tua bisa mendapatkan faedah dari sisi pahala. Faedah dari sisi itu amal jariah dia. Sedangkan orang lain yang memondokkan anak tersebut, ini juga merupakan ladang pahala bagi dia. Ya, bisa jadi amal jariah bagi dia juga, ya. Sehingga sebenarnya di sini ada dua peran atau bahkan lebih, ya. Ada dua pihak atau bahkan lebih yang berperan untuk menjadikan anak tersebut hafal Al-Quran, dan semua orang tersebut ya berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena membantu seseorang untuk menghafalkan Al-Quran ya. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan, bagaimana ketika anak tersebut seorang wanita yang tentunya setiap bulan akan kedatangan tamu bulanan ya berupa haid ya. Apakah ketika haid dia dibolehkan untuk membaca Al-Quran ya? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran ya bagi wanita yang haid. Ya, ada pendapat lain yang mengatakan boleh membaca Al-Quran bagi wanita yang haid asalkan dia tidak menyentuhnya. Asalkan dia tidak menyentuh mushafnya. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat mengatakan ya orang yang haid tidak boleh menyentuh mushaf, tapi dia boleh membaca Al-Quran. Ya. Kemudian harus dibedakan antara hukum mushaf dengan hukum aplikasi Al-Quran yang ada di HP. Aplikasi Al-Quran yang ada di HP tidak bisa dihukumi sebagai mushaf karena yang ditampilkan adalah satu halaman saja. Itu seperti secarik kertas, ya. Itu seperti secarik kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya. Tidak dianggap sebagai mushaf yang diwajibkan untuk berwudu ketika menyentuhnya. Ya, maka di zaman ini ada solusi yang sangat mudah kita dapatkan ketika seseorang kedatangan tamu bulanan dan dia ingin membaca Al-Qur'an. Dia bisa memegang HP, mengganti mushafnya dengan HP, ya murajaah lewat layar HP. Ya, dan di sini tidak disyaratkan harus suci karena tidak dikatakan bahwa yang ada di HP itu mushaf. Ya, mushaf adalah sebagaimana kita ketahui dia ya kertas yang di dalamnya tertulis Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, dalam satu buku itulah yang disebut sebagai mushaf. Adapun yang ada di dalam HP tidak bisa disamakan dengan mushaf karena yang bisa ditambahkan hanyalah satu halaman atau maksimal 2 halaman, sehingga tidak dikatakan sebagai mushaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga tidak wajib ya bagi kita untuk berwudu
ya atau suci dari haid atau suci dari jinabah ketika kita membaca Al-Quran dari layar HP. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk saudara kita ya, Abu Sofi di Situbondo. Baik Ustaz, ini ada telepon lagi masuk Ustaz. Ya, silakan. Kita sambil dengarkan dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana? Nama Ridwan, Kasmaran, Palembang. Bapak Ridwan di Palembang. Silakan Bapak. Ya, ini ini pertanyaan saya Pak. Saya ini pernah diundang ke tempat undangan sedekah Pak. Mohon maaf Bapak Di Ridwan. sana ada Bapak musik. Ridwan, tolong volume televisi Kemudian musik dikecilkan. ini, ya ini pernah saya dipanggil untuk nyanyi. Nah, nyanyi ini tapi judul Islam menyatakan itu berdosa atau tidak itu. Maksiat atau bukan itu. Saya nggak dengar dengan baik. Tapi itu musik. Bapak Ridwan, Ustadz tidak mendengar pertanyaan dengan baik. Mohon televisinya dikecilkan sedikit Bapak volumenya. Halo? Bapak Ridwan, volume televisinya silakan dikecilkan terlebih dahulu Bapak. Ya, yang di kecil lah ini. Ya, atau dimatikan dulu nggak apa-apa. Ya. Baik, silakan Bapak diulangi. Ya, saya ini pernah diundang ke tempat sedekah. Tapi di sana ada musik, Pak. Nah, saya ini pernah sering nyanyi-nyanyian. Jadi saya ini pernah dipanggil nyanyi. Kemudian itu saya nyanyi. Nah, tapi dengan judul Islami. Apakah itu maksiat ataukah tidak, Pak? Iya. Sebab itu musik. Iya. Baik, terima Itulah kasih. yang pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Ridwan di Palembang. Ya, Iya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya atau apa hukumnya menyanyi dengan diiringi musik ya, dan isi dari nyanyian tersebut adalah lirik-lirik yang Islami, lirik-lirik yang di dalamnya ada nasihat. Taib. Kita katakan bahwa Allah dan Rasulnya ya mengharamkan ya musik atau penggunaan alat-alat musik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan atau mengatakan di dalam hadisnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada dari umatku banyak kaum yang mereka akhirnya menghalalkan perzinaan, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas beliau ya mengatakan nantinya akan ada banyak kaum yang menghalalkan alat musik. Ini berarti menunjukkan bahwa sebelum itu, sebelum ada yang menghalalkan, hukum dari alat-alat musik itu adalah diharamkan. Ya. Dan di sini syariat mengharamkan alat musiknya. Sehingga alat musik tersebut digunakan untuk apapun menjadi diharamkan selama digunakan untuk bermusik. Ya, berbeda ketika alat musiknya digunakan untuk tempat duduk, ya itu lain. Tapi selama alat musiknya digunakan untuk bermusik, maka itu diharamkan. Untuk tujuan apapun. Apakah untuk tujuan berdakwah? Ataukah untuk tujuan mengajak manusia kepada kemaksiatan? Sama saja diharamkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan alat musiknya. Mengharamkan alat musik untuk digunakan sebagai alat musik. Sebagaimana khamr. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu ada nanti orang-orang yang menghalalkan khamr. Taib, khamr. Khamr ini juga bisa digunakan untuk kebaikan. Misalnya, ketika khamr digunakan untuk menghangatkan tubuh. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan khamrnya, maka menjadi ya hukumnya menjadi haramnya khamr walaupun digunakan untuk kebaikan.
haramnya khamar ini mutlak, digunakan untuk kebaikan atau digunakan untuk keburukan, tetap khamar itu haram untuk digunakan. Ya. Begitu pula alat musik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan alat musik, dan alat musik bisa digunakan untuk mengajak kepada kebaikan, bisa digunakan untuk mengajak kepada keburukan. Dua-duanya menjadi diharamkan, karena yang diharamkan bukan alat musik yang digunakan untuk mengajak kepada keburukan. Yang diharamkan adalah alat musiknya. Maka untuk apapun alat musik tersebut menjadi diharamkan. Dan ini sangat berbeda dengan pisau, ya. Sebagian orang yang mengatakan, apa bedanya alat musik dengan pisau? Ya, pisau ketika digunakan untuk masak maka jadi baik, tapi ketika digunakan untuk membunuh maka jadi buruk. Begitu pula alat musik. Alat musik ketika digunakan untuk berdakwah jadinya baik, digunakan untuk bermaksiat jadinya buruk. Kita katakan beda antara alat musik dengan pisau. Kalau ditanya bedanya bagaimana atau bedanya di mana Ustadz, kita katakan bedanya tidak ada pengharaman pisau, tapi di sana ada pengharaman alat musik. Di sini bedanya, ya. Karena ada pengharaman alat musik, maka alat musik diharamkan untuk apapun. Maksudnya untuk bermusik dengan musik apapun, walaupun dikatakan sebagai musik Islami, tetap saja yaitu ya penggunaan alat musik yang diharamkan. Ya. Kalau pisau beda, pisau tidak ada, tidak bisa kita dapatkan, tidak akan kita dapatkan ya pengharaman pisau. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa nantinya di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan pisau. Tidak seperti itu. Makanya orang-orang yang menyamakan antara pisau dengan alat-alat musik ini ya sangat jauh dari kebenaran. Dan bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran adalah ijma' para ulama salaf. Para ulama salaf ya di zaman dahulu tidak ada satupun dari mereka yang menghalalkan alat-alat musik. Ya, jangan sebut Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Karena Ibnu Hazm ini termasuk ya orang ya ulama yang hidup setelah 3 generasi awal yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mutaakhir ya, termasuk orang yang datang belakangan. Kita kembalikan ke zaman sahabat. Adakah di antara sahabat yang menghalalkan alat musik? Kita tidak dapatkan. Zaman tabi'in, adakah orang yang menghalalkan alat musik? Tidak kita dapatkan, walaupun untuk kebaikan. Begitu pula zaman tabi'ut tabi'in. Ya, tidak ada satupun dari ulama di zaman tabi'ut tabi'in yang menghalalkan musik. Kemudian datang ya setelah mereka orang pertama yang menghalalkan musik Ibnu Hazm rahimahullah taala. Kita katakan beliau salah dalam masalah ini dan kita tidak boleh mengikutinya sama sekali. Ya, karena kita punya kewajiban untuk mengikuti yang benar, dan yang benar jelas ya apa yang dikatakan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, apalagi mereka telah berijma' dalam masalah ini. Mereka telah sepakat akan keharamannya alat musik ya digunakan untuk apapun, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ini sudah ada satu line menunggu Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Sunan. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak ke mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya dari Halo. Ya. Baik, silakan Bapak Agus. Dari Pak Agus Sumarno. Ya. Dari Bapak Agus Sumarno. Ya, mau nanya. Mohon maaf, televisinya volumenya tolong dikecilkan sedikit Bapak. Atau dimatikan dulu untuk sementara. Ya, mau nanya, Pak. Ini. Oh iya, ya. Ya, halo. Ya. Ya, saya ini mau nanya, Pak. Halo. Iya, silakan. Ya, mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, ya Silakan ini. Bapak Agus, silakan. Ya, halo. Ya, mau nanya masalah riba, Pak. Halo, ya mau nanya masalah riba, Pak. Iya, silakan.
Ya, mau nanya masalah riba dulu Pak. Gimana kalau hukumnya riba itu orang memakan riba? Ya, kalau orang memakan riba, kalau untuk digunakan untuk sholat itu masih bisa boleh atau tidak Pak? Misalkan boleh sah atau tidak Pak? Gitu. Maaf Ustaz, dapat dipahami Ustaz. Hanya itu Pak, saya tanyakan itu aja. Saya yang Sudah dipahami oleh itu, Ustaz Pak. Bapak Agus. Terima kasih Bapak Agus. Ya. Assalamualaikum ya Mas. Baik. Ya, permasalahan ya masalah riba ya. Taib. Ya, syukur. Jawabannya Pak Agus ya, yang berada di kota Kudus. Kita harus tahu bahwa yang dimaksud dengan riba adalah di antaranya adalah ketika seseorang memberikan piutang kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut diwajibkan untuk membayar lebih dari nominal piutang yang diambil oleh dia, ya. Maka lebihan tersebut itu disebut sebagai uang riba. Ya. Lebihan tersebut disebut sebagai uang riba, dan itulah yang ya datang dalil-dalil tentang keharamannya yang sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang misalnya mengambil uang yang demikian, ya, maka uang tersebut ya bukan hak dia. Lebihan tersebut bukanlah hak dia. Maka dia harus membebaskan dirinya dari uang riba itu. Ya, misalnya disalurkan ke pembangunan fasum, ya, fasilitas umum, pembangunan jalan, pembangunan taman, penerangan, ataupun yang lainnya. Intinya fasilitas umum. Atau bisa diberikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan, ya, berupa uang. Atau diberikan kepada orang yang gharim, ya, punya tanggungan hutang yang sangat banyak dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Ya, orang-orang yang demikian ya bisa mendapatkan uang dari hasil yang diharamkan, ya. Ini yang pertama. Apakah apabila digunakan untuk beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan apabila digunakan untuk ibadah, ya, sangat ditakutkan ya ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhawatiran yang sangat besar ya bagi orang-orang yang melakukan ibadah dengan hal-hal yang dengan hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau misalnya dia menggunakan sesuatu yang diharamkan, ya, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Maka ya menjadi kekhawatiran yang sangat besar tidak diterimanya ibadah tersebut dari dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ketika uang tersebut dari hasil riba, maka ya, itu bukan uang yang baik. Sehingga ya sangat dikhawatirkan ya amalan-amalan ibadah yang dilakukan dengan uang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak baik. Ya, intinya ya jangan sampai kita menggunakan uang-uang tersebut untuk amal-amal ibadah, ya. Karena amal-amal ibadah ini adalah sesuatu yang kita harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan diri kita dari uang-uang yang haram tersebut, ya, dengan menyalurkannya ke fasilitas-fasilitas umum, ya. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk membebaskan diri dari uang-uang yang diharamkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dari usaha kita membebaskan diri dari uang-uang yang diharamkan. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Sebenarnya ini banyak sekali Ustaz pertanyaan yang sudah masuk dan sangat membutuhkan jawaban Ustaz, tapi mungkin bisa kita pending untuk nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz untuk waktu. Wa jazaka khairan. Hayyakumullah. Hayyakumullah Ustaz.
Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, lagi-lagi kita harus dibatasi oleh waktu. Dan insya Allah, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa insya Allah di kesempatan yang akan datang, di hari dan jam yang sama. Baik pemirsa, sebelum kami mengakhiri acara ini, kami akan kembali membacakan rentetan program live interaktif dalam sepekan. Yang pertama pada hari Senin, pada pukul 16 sampai dengan 17 bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema bekal Muslim, fikih jual beli dan kontemporer lainnya. Kemudian pada pukul 18.30 sampai dengan 19.30 bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema fikih praktis ilmu waris. Dan di hari yang sama pula pada hari Senin pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini dengan tema kaidah fikih konsultasi Islam. Kemudian di hari Selasa pada pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Muhammad Tur Ihsan dengan tema mengenal Allah, keimanan, doa dan zikir. Lalu pada hari Rabu pada pukul 16 sampai dengan 17 bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Dan di hari yang sama pada pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Lalu pada hari Kamis bersama Ustadz Abdullah Roy bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy pada pukul 20 sampai dengan 21 dengan tema jalan lurus akidah. Dan yang terakhir pada hari Jumat pukul 17 sampai dengan 18 bersama Ustadz Dr. Erwandi Termidi dengan tema harta haram muamalah kontemporer. Baik pemirsa, demikian program live interaktif konsultasi Islam pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hukum